Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa Agribisnis Universitas Malikut Saleh. Adapun video ini bermaksud untuk memaparkan materi mengenai apa itu pengembangan bisnis dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pengembangan bisnis. Nah, apa sih pengembangan bisnis? Jadi pengembangan bisnis ini adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Nah, kemudian pentingnya pengembangan bisnis itu dia menjawab tantangan pasar yang dimana maksudnya adalah pasar yang terus berubah, memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Kemudian pengembangan bisnis memungkinkan karena untuk menjadi tantangan dan peluang baru yang muncul. Kemudian membangun keunggulan kompetitif. Nah, di sini maksudnya adalah pembangunan bisnis membantu membangun keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan dapat menjadi pemimpin di industri mereka. Kemudian mendekati pelanggan dengan lebih baik, yang dimana strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Kemudian selanjutnya ke strategi pengembangan bisnis. Nah, terdapat beberapa strategi pengembangan bisnis, yang salah satunya adalah riset pasar mendalam. Jadi riset pasar yang mendalam ini menjadi dasar bagian pengembangan bisnis yang sukses, mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Kemudian, yang kedua ada pengembangan produksi yang terarah. Yakni pengembangan produksi harus didasarkan pada pemahaman mendasar terhadap pasar, identifikasi, kemudian celah di pasar dan menciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Kemudian terdapat juga tantangan dalam pengembangan bisnis, di mana ada resiko dan pengelolaan perusahaan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan strategi yang matang diperlukan untuk
mengurangi dampak resiko yang mungkin timbul. Kemudian bersaing di pasar menjadi tantangan juga, di mana bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi untuk mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Kemudian ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Di sini terdapat yang saya akan sebutkan terdapat 8 poin, di mana yang pertama itu ada cari ide bisnis. Nah, mulalah dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Maka dari itu penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu, ide pasar pun dapat dilihat dari solusi atau memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada melakukan riset pasar. Pelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing. Mudahnya, membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan menemukan preferensi pelanggan. Kemudian yang ketiga, membuat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan lagi bagi pengusaha dalam pengambil keputusan strategi dan pengelolaan keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis, serta juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pasar, struktur organisasi, dan cash flow keuangan. Kemudian yang keempat ada mencari modal usaha. Selain itu, memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan seperti pengumpulan tabungan sendiri, kemudian mencari bantuan dari keluarga atau teman, kemudian mencari pinjaman dari bank atau menjalin kemitraan dari investor karena bagaimanapun juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan resiko akan modal yang digunakan. Kemudian yang kelima itu fokus ke ide bisnis. Dalam memulai bisnis, fokus pada ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kemudian yang keenam ada belajar dari entrepreneur sukses, di mana cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting. Melalui situs dan pengalaman bisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Dari hal ini pula, pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama.
Kemudian yang ketujuh itu menggunakan media sosial. Selain itu, manfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu jangkauan lebih banyak pelanggan. Kemudian yang ke-8 terdapat konsisten. Ya, konsisten merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsistensi dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi pebisnis. Kemudian terdapat beberapa strategi pengembangan bisnis. Nah, yang pertama itu ada review perkembangan bisnis Anda selama ini. Nah, cara pengembangan usaha kecil menjadi pas besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis Anda sejauh ini. Coba untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah Anda usahakan selama berbisnis. Dengan demikian, Anda bisa melakukan menilai dan melihat hal apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis keunggulan dan kelemahan produk. Mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis Anda sulit bertumbuh karena produk kurang diminati. Oleh sebab itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah menganalisa keunggulan dari kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan inovasi. Sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Kemudian strategi pengembangan selanjutnya adalah cari tahu di mana letak masalah bisnis. Masalah dalam usaha adalah hal wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, Anda bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu operasional, keuangan, SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis Anda. Kemudian buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cari cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut saat ini juga. Jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Kemudian strategi pengembangan selanjutnya itu ada analisis kompetitor saat ini, di mana menganalisis kompetitor adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Selain dapat memahami pesaing bisnis dari lebih dalam, analisis kompetitor dapat membantu Anda membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan perkembangan pesat. Kemudian
Perbaiki strategi marketing Anda. Salah satu hal yang membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualan stagnan, artinya Anda harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Cari tahu, apakah Anda butuh menambah atau mungkin mengganti strategi yang selama ini digunakan. Sembari evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini dan jadikan referensi menyusun strategi baru. Kemudian, riset target pasar. Riset target pasar baru, selain gara-gara marketing tadi, salah satu penyebab bisnis tidak berkembang adalah kurang luasnya target pasar. Atas target pasar menemukan produk substitusi yang akhirnya mengalahkan produk Anda. Jika ini terjadi, segera melakukan riset target pasar baru. Setelah menemukan target baru, jangan lupa lakukan rebranding agar produk Anda segera relevan dengan target tersebut. Kemudian, perbarui kemasan dan iklan produk. Selanjutnya, cara pengembangan usaha kecil ini adalah dengan memperbarui kemasan dengan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan kemasan dan cara promosi bisnis Anda. Saat mendesain kemasan, sesuaikan gaya dengan target pasar Anda. Misalnya, Anda membuat produk bagi target berusia 13-18 tahun. Maka desain kemasan harus sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika Anda ingin membuat produk iklan produk. Kemudian strategi pengembangan bisnis selanjutnya itu adalah lakukan kerjasama dengan bisnis lain, di mana cara pengembangan usaha dengan modal kecil selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat bisnis Anda semakin kuat. Apalagi jika bisnis Anda ajak kerjasama lebih populer daripada Anda. Dengan demikian, Anda bisa meniru gaya promosi partner bisnis Anda dan berkesempatan menjangkau pasar bisnis tersebut. Kemudian siapkan hal-hal untuk kondisi tak terduga. Saat ini dunia bisnis benar-benar kacau. Sebuah tren di hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selain selalu menyiapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi tak terduga, pastikan Anda selalu punya rencana inovasi agar bisnis Anda yang menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi lebih cepat ke perubahan. Kemudian strategi pengembangan bisnis selanjutnya yang terakhir itu ada eksperimen produk di pasar. Nah, cara mengembangkan usaha kecil terakhir adalah melakukan eksperimen produk-produk baru di pasar guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis, serta perusahaan terus-menerus menyiapkan produk relevan di masa depan. Akan tetapi, menemukan produk yang benar dan relevan membutuhkan proses trial dan error, sehingga sering Anda bereksperimen di dalam pasar, akan semakin banyak insight guna membuat produk terbaik. Baik, mungkin sampai situ saja penjelasan mengenai pengembangan bisnis yang saya sudah sebutkan tadi. Maka berakhirlah video saya.
Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Malik Saleh. Adapun video ini bermaksud untuk memaparkan materi mengenai apa itu pengembangan bisnis dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pengembangan bisnis. Nah, apa sih pengembangan bisnis? Jadi, pengembangan bisnis ini adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Nah, kemudian pentingnya pengembangan bisnis itu dia menjawab tantangan pasar, yang dimana maksudnya adalah pasar yang terus berubah, memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Kemudian pengembangan bisnis memungkinkan karena untuk menjadi tantangan dan peluang baru yang muncul. Kemudian membangun keunggulan kompetitif. Nah, di sini maksudnya adalah pembangunan bisnis membantu membangun keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan dapat menjadi pemimpin di industri mereka. Kemudian mendekati pelanggan dengan lebih baik, yang dimana strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Kemudian selanjutnya ke strategi pengembangan bisnis. Nah, terdapat beberapa strategi pengembangan bisnis, yang salah satunya adalah riset pasar mendalam. Jadi riset pasar yang mendalam ini menjadi dasar bagian pengembangan bisnis yang sukses, mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Kemudian, yang kedua ada pengembangan produksi yang terarah. Yakni pengembangan produksi harus didasarkan pada pemahaman mendasar terhadap pasar, identifikasi, kemudian celah di pasar, dan menciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud
dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Kemudian terdapat juga tantangan dalam pengembangan bisnis, di mana ada resiko dan pengelolaan perusahaan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Rencana dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin timbul. Kemudian pesaing di pasar menjadi tantangan juga, di mana bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi untuk mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Kemudian ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Di sini terdapat yang saya akan sebutkan terdapat 8 poin, di mana yang pertama itu ada cari ide bisnis. Nah, mulalah dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Maka dari itu penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu, ide pasar pun dapat dilihat dari solusi atau memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada melakukan riset pasar. Pelajari persaingan dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing. Mudahnya, membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan menemukan preferensi pelanggan. Kemudian yang ketiga, membuat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan lagi bagi pengusaha dalam pengambil keputusan strategi dan pengelolaan keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis, serta juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pasar, struktur organisasi, dan cash flow keuangan. Kemudian yang keempat ada mencari modal usaha. Selain itu, memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan seperti pengumpulan tabungan sendiri, kemudian mencari bantuan dari keluarga atau teman, kemudian mencari pinjaman dari bank atau menjalin kemitraan dari investor karena bagaimanapun juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan resiko akan modal yang digunakan. Kemudian yang kelima itu fokus ke ide bisnis. Dalam memulai bisnis, fokus pada ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kemudian yang keenam ada belajar dari entrepreneur sukses, di mana cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting
Melalui situs dan pengalaman bisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Dari hal ini pula, pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Kemudian yang ketujuh itu menggunakan media sosial. Selain itu, manfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu jangkauan lebih banyak pelanggan. Kemudian yang ke-8, terdapat konsisten. Ya, konsisten merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsistensi dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi pebisnis. Kemudian terdapat beberapa strategi pengembangan bisnis. Nah, yang pertama itu ada review perkembangan bisnis Anda selama ini. Nah, cara pengembangan usaha kecil menjadi pas besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis Anda sejauh ini. Coba untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah Anda usahakan selama berbisnis. Dengan demikian, Anda bisa melakukan menilai dan melihat hal apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis keunggulan dan kelemahan produk. Mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis Anda sulit bertumbuh karena produk kurang diminati. Oleh sebab itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah menganalisa keunggulan dari kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan inovasi. Sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Kemudian strategi pengembangan selanjutnya adalah cari tahu di mana letak masalah bisnis. Masalah dalam usaha adalah hal wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, Anda bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu operasional, keuangan, SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis Anda. Kemudian buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cari cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut saat ini juga. Jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Kemudian strategi pengembangan selanjutnya itu ada analisis kompetitor saat ini.
di mana menganalisis kompetitor adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Selain dapat memahami pesaing bisnis dari lebih dalam, analisis kompetitor dapat membantu Anda membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan perkembangan pesat. Kemudian, perbaiki strategi marketing Anda. Salah satu hal yang membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualan stagnan, artinya Anda harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Cari tahu, apakah Anda butuh menambah atau mungkin mengganti strategi yang selama ini digunakan. Sembari evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini dan jadikan referensi menyusun strategi baru. Kemudian, riset target pasar. Riset target pasar baru, selain gara-gara marketing tadi, salah satu penyebab bisnis tidak berkembang adalah kurang luasnya target pasar. Atas target pasar menemukan produk substitusi yang akhirnya mengalahkan produk Anda. Jika ini terjadi, segera melakukan riset target pasar baru. Setelah menemukan target baru, jangan lupa lakukan rebranding agar produk Anda segera relevan dengan target tersebut. Kemudian, perbarui kemasan dan iklan produk. Selanjutnya, cara pengembangan usaha kecil ini adalah dengan memperbarui kemasan dengan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan kemasan dan cara promosi bisnis Anda. Saat mendesain kemasan, sesuaikan gaya dengan target pasar Anda. Misalnya, Anda membuat produk bagi target berusia 13-18 tahun. Maka desain kemasan harus sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika Anda ingin membuat produk iklan produk. Kemudian, strategi pengembangan bisnis selanjutnya itu adalah lakukan kerjasama dengan bisnis lain, di mana cara pengembangan usaha dengan modal kecil selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat bisnis Anda semakin kuat, apalagi jika bisnis Anda ajak kerjasama lebih populer daripada Anda. Dengan demikian, Anda bisa meniru gaya promosi partner bisnis Anda dan berkesempatan menjangkau pasar bisnis tersebut. Kemudian siapkan hal-hal untuk kondisi tak terduga. Saat ini dunia bisnis benar-benar kacau. Sebuah tren di hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selain selalu menyiapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi tak terduga, pastikan Anda selalu punya rencana inovasi agar bisnis Anda yang menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi lebih cepat ke perubahan. Kemudian, strategi pengembangan bisnis selanjutnya yang terakhir itu ada eksperimen produk di pasar. Nah, cara mengembangkan usaha kecil terakhir adalah melakukan eksperimen produk-produk baru di pasar guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis, serta perusahaan terus-menerus menyiapkan produk relevan di masa depan. Akan tetapi, menemukan produk yang benar dan relevan membutuhkan proses trial dan error, sehingga sering Anda bereksperimen di dalam pasar, akan semakin banyak insight guna membuat produk terbaik.
Baik, mungkin sampai situ saja penjelasan eee, mengenai pengembangan bisnis yang saya sudah sebutkan tadi. eee, Maka berakhirlah video saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Maliku Saleh. Adapun video ini bermaksud untuk memaparkan materi mengenai apa itu pengembangan bisnis dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pengembangan bisnis. Nah, apa sih pengembangan bisnis? Jadi, pengembangan bisnis ini adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Nah, kemudian pentingnya pengembangan bisnis itu dia menjawab tantangan pasar, yang dimana maksudnya adalah pasar yang terus berubah, memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Kemudian pengembangan bisnis memungkinkan karena untuk menjadi tantangan dan peluang baru yang muncul. Kemudian membangun keunggulan kompetitif. Nah, di sini maksudnya adalah pembangunan bisnis membantu membangun keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan dapat menjadi pemimpin di industri mereka. Kemudian mendekati pelanggan dengan lebih baik, yang dimana strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Kemudian selanjutnya ke strategi pengembangan bisnis. Nah, terdapat beberapa strategi pengembangan bisnis, yang salah satunya adalah riset pasar mendalam. Jadi riset pasar yang mendalam ini menjadi dasar bagian pengembangan bisnis yang sukses, mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Kemudian, yang kedua ada pengembangan produksi yang terarah. Yakni pengembangan produksi harus didasarkan pada pemahaman mendasar terhadap pasar, identifikasi, kemudian celah di pasar, dan menciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Kemudian terdapat juga tantangan dalam pengembangan bisnis, di mana ada resiko dan pengelolaan perusahaan. Pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin
timbul. Kemudian pesaing di pasar menjadi tantangan juga, di mana bersaing dengan pasar